Shalom Aleichem, Besem Yeshua Hamasiah, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama saya Pendeta Henry Tandianta, Master of Bibliology Study. Ya, sebelum memulai tayangan ini, kembali saya mengingatkan, Bapa itu bukan Allah dan Bapa tidak pernah disembah, tetapi oleh gereja di luar sana Bapa ditinggikan, dimuliakan, dijadikan Allah. Ya. Sebaliknya Yesus Kristus yang jelas Allah yang benar dari sebelum segala abad, makanya disebut Alfa, sampai sekarang sampai selamanya, makanya disebut Omega. Ya. Yesus Kristus yang Allah yang benar, Allah yang benar, ya. Alfa Omega ini malah dihujat, direndahkan, cuman dijadikan anak atau putra dan ditolak sebagai satu-satunya Allah yang benar, yang penuh hikmat, ya. Cek saja. Saya Pendeta Henry Tandianta MBS, ya. Judulnya begini, Gereja Nasrani sengaja bikin janda untuk selingkuh. Gereja-gereja Nasrani, ya, GBI itu apa Pak? GBI, ya, GBOI apa GBI, ya. GBI, ya. Sekarang kan sedang ribut itu antara sinodenya Saifuddin Ibrahim dengan sinodenya mantan mentor saya JT, ya. Saya mau kasih kesaksian, ya. Gereja-gereja begituan ini sengaja bikin janda untuk diselingkuhi. Tentu saja jandanya masih imut, ya. Tidak mungkin kalau nggak imut, ya. Kalau janda, Pak, tapi kan ada juga yang janda ditinggal mati. Ya, itu kalau jandanya udah tua, ya. Ya, secara random, ya, secara ini kan mayoritas kalau janda masih imut itu pasti cerai hidup. Kenapa sengaja, Pak? Aku udah pernah ngingetin, ya toh. Ya, Pak Pendeta. Kenapa Bapak Pendeta memberkati, aku memberkati pernikahan kalian dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nanti boleh cerai loh Pak Pendeta. Saya tuh ngingetin ada. Ya dulu kan saya lama di gereja-gereja yang sama dengan gerejanya kayak punya apa sinodenya Saifuddin Ibrahim itu. Mereka sengaja memberkati pernikahan itu dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Sedangkan Matius 19 ayat 6, apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Semua tahu Bapa, Anak, Roh Kudus itu bukan Allah. Itu Allah-Allahan, itu Allah yang bukan-bukan. Jadi sengaja mereka memberkati pernikahan itu, biarin aja nanti kapan-kapan cerai. Makanya di gereja-gereja kayak ini perceraian melulu. Lalu itu dijadikan sarana untuk objek perselingkuhan. Saya mengatakan 90% deh, ya. Ya, pendeta-pendeta di gereja Nasrani itu selingkuh semua. Ya. 90%. Ya, selingkuh semua dengan berbagai kategori. Anda yang hari ini mungkin nggak nyangka kalau saya bongkar, ya. Kalau saya bongkar, saya juga ada tuh. Pendeta menurut kategori Anda ini pasti ini pendeta besar ini. Ya, yang nggak jauh-jauh dari MK siapa? Dari Saifuddin Ibrahim, nggak jauh-jauh. Itu juga pernah mau dilaporkan polisi gara-gara apa? Selingkuh. Selingkuhnya sama siapa? Nggak jauh-jauh, sama adik ipar. Ayo. Adik iparnya janda. Kenapa kakak iparnya pendeta kok adik iparnya bisa janda? Ya karena diberkati dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Sehingga Matius 19 ayat 6, apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia, kagak berlaku itu. Udah diingetin, Pak Pendeta, kalau pemberkatan itu aku memberkati pernikahan ini antara A dengan B dalam nama Yesus Kristus. Harus begitu, Pak. Ya, itu baru dipersatukan Allah, sebab Allahnya orang Kristen itu Yesus Kristus. Lah kalau Bapa, Anak, Roh Kudus kan bukan Allah. Mereka tetap ngotot memberkati pernikahan dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Giliran ada sedikit pertentangan dalam rumah tangga, cerai. Akhirnya apa? Banyak janda di gereja Nasrani, tak kasih tahu, ya. 90% pendeta-pendeta di Nasrani itu selingkuh semua.
dengan berbagai tingkat selingkuhannya ya. Ada yang wah sudahlah. Ya, Anda tahu semua toh, ya. Dan caranya halus lagi. Yang janda itu disuruh jadi worship suruh jadi singer aja di belakang, worship leader, suruh mimpin lagu pujian di belakang gitu. Ya, sehingga selingkuhnya selingkuh kayak rohani banget gitu. Ya, kalau saya mau buka, saudara, ada pendeta besar yang hampir dilaporkan polisi gara-gara selingkuh sama adik ipar loh. Ya, tak kasih tahu ya. Pendeta mana? Ya pendeta sinodenya Saifuddin Ibrahim itu yang kayak gitu ya. Makanya dia dulu suka apa? Melakukan bahasa roh. Tahu nggak bahasa roh itu? Ngegeledak. Wah, itu kesempatannya pendeta itu. Kalau ngegeledak itu loh di Pak yang nanti kalau ngegeledak kan yang kalau dia mau jatuh yang itu kan pendeta apa orang-orang perempuan. Ya, begitu. Itu kalau itu ya, tapi ya banyak juga yang laki-laki yang seperti itu ya. Ya, dulu sarananya salah satunya bahasa roh. Bahasa roh itu terus dijamah terima ya makanya saya kan pernah membuat tayangan raba-raba ya. Sikara lama raba. Makin diraba makin terasa gitu kan ya. Ya, lama-lama makin terasa gitu kan ya. Ya memang begitu, raba-raba kayak begitu ya. 90% selingkuh ya, betul. Saya sudah tahu lama itu ya. Dengan berbagai tingkat perselingkuhan di gereja-gereja Nasrani atau kelompok-kelompok karismatik ya. Karena memang dia sudah dikasih tahu kalau pemberkatan pernikahan itu dalam nama Yesus, sehingga Matius 19 ayat 6 berlaku. Apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Nanti menceraikannya lewat kematian, itu wewenangnya Allah. Ya, saya ulang, mestinya pemberkatan pernikahan itu, aku memberkati pernikahan dalam nama Yesus Kristus. Tok, supaya itu kan dipersatukan Allah. Allah itu kan Yesus Kristus. Supaya nanti wewenangnya itu Allah, diceraikan oleh Allah lewat kematian nanti di usia tua ya. Tetapi ini sengaja oleh gereja-gereja Nasrani, kelompok karismatik, ya sinodenya Saifuddin Ibrahim ini, sengaja memberkati pernikahan, aku memberkati engkau dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Udah diingetin, Pak, itu bukan Allah, itu cuman Allah-Allahan, Allah yang bukan-bukan. Biarin Pak Pendeta HTD, jadi kan kalau kemungkinan nanti dia bisa cerai. Ini memang disengaja oleh pendeta. Ya tak kasih tahu ya. Disengaja. Lalu muncullah banyak janda. Jadi kalau sekarang ribut-ribut, Saifuddin Ibrahim ngeributin janda ya. Siapa yang megang kunci, siapa yang matiin HP. Itu bukan barang baru bagi saya ya. Sudah lama. Ya, sudah lama itu. Hampir semua pendeta itu semua selingkuh kok. Ya. Oh, saya tahu semua itu ya. Yalah pendeta itu cengenges-cengenges. Ya, bagus kamu nggak dilaporin polisi dulu gara-garanya apa? Oh, kasihanlah pendeta besar gitu. Udah masuk koran lo dulu lo. Ya, kita nggak nyangka ya. Kok bisa ya kayak gitu ya? Ya bisa aja. Urusan bawah perut kayak gitu ya. Pendeta juga manusia ya. Tuhan aja perutnya kok ya. Filipi 3:19. Tuhan itu perutnya. Mungut persepuluhan, mungut buah sulung. Lah bawah perutnya bagaimana, Pak? Perutnya jadi Tuhan, bawah perutnya jadi apa kira-kira? Iya. Para pendeta di Nasrani yang masih memungut persepuluhan, buah sulung, ngedarin EDC untuk persembahan. Tuhan mereka adalah perutnya. Filipi 3:19. Lah kalau perut jadi Tuhannya, bawah perut jadi apa? Ya cari mangsa. Mangsanya apa? Ya itu janda-janda itu. Serius Pak, serius. Ya. Ini ngobrol ringan-ringan ya. Kenapa Saifuddin Ibrahim kok ngeributin soal janda? Ya. Rupanya banyak janda ya. Di gereja-gerejanya banyak, Pak. Banyak. Karena memang sengaja, Pak, diberkati dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Udah tahu dong Bapa, Anak, Roh Kudus itu bukan Allah. Bukan. Allahnya orang Kristen itu Yesus Kristus. Yudas 1 ayat 25. Allah yang esa itu Yesus Kristus. Juru selamat kita itu Yesus Kristus. Tuhan kita itu Yesus Kristus.
Jadi kalau pemberkatan pernikahan, apa yang dipersatukan Allah harus dipersatukan dalam nama Yesus Kristus, sama dengan baptisan. Tapi ini sengaja disatukan dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, yang jelas-jelas bukan Allah, itu jelas-jelas Allah yang bukan-bukan. Tujuannya biar bikin janda. Bosen Pak jadi pendeta ya. Cuman kayak gitu melulu. Nah hiburannya ya janda-janda itu. Ini nanti Saifuddin Ibrahim yang keluar-keluar tentang janda ini, kebuka semua itu. Ya, kebuka semua itu nanti ya. Coba aja kalau ada yang orang tega. Saya sih nggak tega aja. Saya sih nggak tega ya. Saya nggak tega bagaimana seorang pendeta ya. Kalau mengapa pendeta itu dipanggil ke situ terus ya. Ke situ terus. Pendeta kok sering khotbah di gereja itu ya. Rupanya bagian sekretarisnya atau bagian yang ngurusin itu adalah wanita, dan wanita ini janda. Awal mulanya setiap persembahan sebagian dikasihin ke janda. Awalnya begitu. Pinternya pendeta itu ya. Saya ulang, para pendeta Nasrani itu Tuhan mereka perutnya. Filipi 3 ayat 19. Lah kalau perut ini jadi Tuhannya, bawah perut jadi apa? Bawah perut cari mangsa. Cari mangsanya kemana? Janda. Serius ini Pak. Tak kasih tahu betapa bobroknya ya gereja-gereja Nasrani ya Yesus yang Allah saja dihujat, Yesus Allah yang benar dihujat, dijadikan apa, putra, dijadikan anak, ditolak sebagai satu-satunya Allah, yang disembah malah Bapa itu, yang jelas-jelas Bapa itu bukan Allah. Tidak pernah ada ayat Alkitab yang mengatakan sembahlah Bapa, nggak ada. Tapi ngotot kan, tetap ngotot sampai hari ini, tetap ngotot itu. Ya. Yang urusan Bapa ya tetap ngotot, yang urusan pemberkatan Bapa Anak Roh Kudus tetap ngotot, supaya Tuhanku adalah perutku. Ya, yang menjadi Tuhannya adalah perutnya. Binasa enggak? Kebinasaannya sudah jelas. Tuhan mereka perutnya. Lah kalau Tuhan itu perutnya, bawah perutnya ngapain? Ya cari mangsa. Cari mangsa ke siapa? Janda. Ya saya kadang, tapi saya tidak tega lah. Tapi saya tahu lah itu kayak gitu. Jadi Bapak Ibu Saudara, para pemirsa, betapa bobroknya ya gereja-gereja yang Nasrani. Ya Alkitab saja menyebut sesat ya, pendetanya ya kayak gitu kelakuannya ya. Nilep duit gitu. Ya, karena perut yang jadi Tuhan. Ya. Bawah perutnya cari mangsa. Jadi dia ciptakan perut jadi Tuhan, bawah perut harus ada mangsa dong. Mangsanya gimana? Ya cari janda-janda, pemberkatan udah dikasih tahu dalam nama Yesus. Enggak ah, Bapa Anak Roh Kudus, biar suatu saat kalau ribut bisa cerai, itu jadi mangsa. Saifuddin Ibrahim jauh-jauh dari Amerika ngeributin janda coba. Emangnya jandanya cuma satu? Banyak tuh jandanya tuh. Serius Pak, serius. Ya ini fakta kok ya, betapa bobroknya ya. Karena apa? Karena tidak Alkitabiah. Mereka tidak pakai Alkitab ya. Kebenaran itu Alkitab ya. Firman-Mu adalah kebenaran. Yohanes 17 ayat 17. Apapun ya namanya juga barang jelek, barang tidak baik, barang yang bobrok, Anda mau tutupin kayak apapun juga, aib itu kebongkar. Akhirnya kebongkar ya. Ya. Pak, bukankah semua itu orang selingkuh ya? Matius 5 ayat 28. Kan saya sudah pernah sampaikan. Lihat cewek lalu ser itu sudah termasuk zina. Ya, tapi bagaimana? Kita di mall lihat pelayannya pakai rok mini, seksi, terus kita ser. Semua laki-laki begitu. Masalahnya ditindaklanjuti apa enggak? Ya. Kalau kita worship leader lalu ada singer kan pada pakai rok mini, masih muda-muda, apalagi janda lagi. Terus kita ser ya, pendetanya ditindaklanjuti, follow up gitu ya. Ser sama penyanyi yang di belakang itu ya, karena udah satu gereja atau pendetanya sering khotbah di situ, di follow up lah itu ya begitu ya, kejadiannya seperti itu. Baik, ini bukan mau dalam rangka membuka aib, tapi saya geli aja ya loh. Ini ngomongin janda kagak habis-habis gitu ya. Tetap bersama saya.
Ini pendeta kok jadi jadi urusannya kok pendeta kok menciptakan janda. Memang iya kok Pak, itu udah lama itu Pak, tak kasih tahu. Saya tuh kan kadang-kadang tidak tega membongkar kebobrokan dari gereja-gereja Nasrani ya. Apa tadi Pak? Perut Tuhan mereka adalah perutnya ada, Filipi 3 ayat 19. Pertanyaannya, kalau Tuhan mereka perutnya, bawah perutnya ngapain? Kan itu pertanyaannya. Cari bangsa, siap janda. Tetap bersama saya Pendeta Henry tadi. Haleluya, amin.